bahwa yang dia makan itu hanya yang halal dan thayyiban. Amaluna billah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab khusus berbicara tentang bulan Rajab. Nama kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, menjelaskan bagi orang-orang yang heran ya tentang hadis-hadis yang terdapat dalam keistimewaan bulan Rajab. Beliau mengumpulkan banyak sekali hadis dan beliau sendiri mengatakan semua hadis yang berbicara tentang keistimewaan bulan Rajab secara khusus itu enggak lepas dari dua kemungkinan: hadisnya dhaif, lemah, atau hadisnya maudhu', palsu. Hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Jadi kayak tadi berpuasa, puasa awal bulan Rajab, digugurkan dosa selama 3 tahun, itu hadisnya ternyata tidak lepas. Kalau bukan dhaif, lemah, maka dia itu adalah hadis palsu. Lalu pertanyaannya, memangnya kita nggak boleh berpuasa di bulan Rajab? Nggak masalah, silahkan berpuasa. Belum lagi terdapat beberapa hadis, diantaranya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang puasa, dia semangat, dia katakan dia mampu. Dia menjumpai Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mampu berpuasa. Puasa kapan yang harus aku lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Puasa di bulan Ramadan." "Ya Rasulullah, aku mampu melakukannya lebih daripada puasa Ramadan." "Kalau begitu, engkau berpuasalah tambah 1 hari di setiap bulan." Orang ini kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, tambahkanlah untuk aku, karena aku lebih mampu daripada itu." Rasulullah SAW sabda, "Kalau begitu berpuasalah 3 hari pada setiap bulan." "Ya Rasulullah, saya mampu." "Berpuasalah di setiap bulan haram." Berpuasalah di setiap bulan haram. Berarti apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab kita dianjurkan untuk berpuasa. Sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus tentang awal bulan Rajab, para ulama banyak membincangkan, termasuk diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i, imam kita rahimahullah taala, dalam kitab Al-Um. Begitu juga Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, mereka mengatakan begini, "Balaghana, telah sampai kepada kami. Kami dapat informasi banyak sekali dari generasi sebelum kami, dari generasi sebelum mereka lagi. Sepertinya ini besar kemungkinan dari Rasulullah SAW. Apa itu? Balaghana anna ad-du'a mustajabun fi 5 layal." Bahwa doa itu sangat mustajab pada 5 malam ini. Yang pertama, awwali lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Saya bertanya kepada beberapa orang guru, baik yang di Mesir maupun yang di Tunisia dan juga yang ada di Mekah, ya, murid daripada Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki, yaitu Syekh Usamah Sa'id Mansi. Mereka mengatakan, ya, lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima a'lam, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yang saya ketahui. Ini jawaban langsung dari beliau. Saya minta petunjuk malam ini bagusnya apa kita buat. Beliau mengatakan enggak ada amalan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ahli ilmu dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlakul karimah dan berbagai macam lainnya keistimewaan, ya, mereka menganjurkan pada malam ini kita untuk merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini dengan memperbanyak istighfar, doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Terlebih lagi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitab Al-Um, ini saya terjemahkan bahasa Arabnya, jawabannya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahwa doa itu sangat mustajab pada 5 malam.
Yang pertama pada malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam awal Rajab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ahlul ilmi, ya, para ulama menyusun doa-doa pada malam ini dengan berbagai macam sirah doa dan sirah istighfar. Ya, banyak ulama menyusun. Ada kitab Nailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Al-Azaim dan seterusnya. Namun tidak diragukan bahwa sirah, baik sirah doa maupun sirah istighfar yang berasal dari Nabi SAW langsung, itu lebih utama untuk didahulukan daripada yang lainnya. Wallahu a'lam, kata beliau. Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Memang tidak ada lafaz yang khusus, tidak ada fadilah khusus pada malam ini, namun banyak ulama menganjurkan. Mengapa banyak ulama menganjurkan? Mereka mungkin merasakan sesuatu yang berbeda pada malam ini. Apa maksud merasakan? Ada keistimewaan. Terlebih lagi diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan juga dari Ibnu Umar bahwa doa mustajab pada malam awal Rajab. Lalu pada malam ini apa bagusnya? Tadarru', rendahkan diri, rasakan kehambaan, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, berapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa kita sangat perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini, dan seterusnya dan seterusnya. Apa sirah istighfar, sirah salawat? Banyak. Para ulama menyusun banyak sekali, tapi yang paling utama adalah sirah istighfar yang berasal langsung dari Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Yang biasa kita baca, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau baca al hayyul qayyum boleh, mau baca al hayyul qayyum juga boleh. Tergantung kemana kita kembalikan man'ud daripada al hayyul qayyum, apakah kepada Allah atau kepada la ilaha illahu, atau istighfar seperti sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar pertama simple, 3 kali dibaca, diampuni dosa-dosa besar kita, walaupun dosa melarikan diri dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang salah satu daripada dosa besar yang 7. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan musuh ini, berperang, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, semuanya penuh semangat, menang kita menegakkan kalimat Allah. Kalau kita mati, surga menanti kita. Tapi gara-gara satu orang melarikan diri, terpengaruh yang lain. Kenapa dia lari? Kenapa dia lari? Ini lari, melarikan diri. Ya udah, lari diri. Yang melarikan diri semuanya. Ini berefek tidak baik dan ini dianggap sebagai sebuah dosa besar dalam syariat Islam. Tapi dengan membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah akan ampuni. Besok buat lagi? Ya insyaallah enggak. Ya. Kemudian kalau yang tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, Bapak sekalian, kalau dibaca 3 kali di petang hari atau begitu juga 3 kali di pagi hari, sekiranya kita meninggal pada hari itu, kita mati termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Luar biasa, mati syahid. Orang yang pertama sekali masuk dalam surga diantaranya adalah orang yang mati syahid, jasad dan rohani. Orang yang mati syahid fisiknya sedang diurus oleh pengurus fardu kifayah yang mengurus jenazah kita, tapi roh sudah melayang masuk dalam surga. Itu keistimewaan orang mati syahid. Adapun yang tidak mati syahid, mereka hanya ditampakkan surga itu tempat tinggal kamu.
itu tempat tinggal kamu. Tapi orang mati syahid, rohnya langsung dibawa ke dalam syurga Jannatul Naim. Begitu keistimewaan kita membaca Sayyidu al-Istighfar tersebut. Adapun selawat banyak sekali lafaznya. Ada selawat munjiyah, ada selawat tibbiyah, ada selawat nariyah, ada selawat ummiyah dan seterusnya. Tapi kalau ditanya selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah yang berasal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lafaz langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau pakai Sayyidina, tidak pakai Sayyidina, sudah pernah kita katakan, silahkan. Anda lebih kuat tanpa Sayyidina, jangan pakai Sayyidina. Anda merasa tidak nyaman, tidak sopan, tidak beradab kalau nggak pakai Sayyidina, gunakan Sayyidina. Lalu Ustaz nggak boleh pakai selawat yang lain. Selawat lain boleh juga. Masing-masing ada khasiatnya. Sama seperti zikir. Zikir terbaik apa? Zikir terbaik afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itu zikir terbaik. Baik pun sekalian, kalau mau makan apa kita baca? La ilaha illallah. Masuk masjid la ilaha illallah. Masuk kamar mandi la ilaha illallah. Atau bagaimana? Tidak, masing-masing ada zikirnya. Mau makan bismillah. Mau masuk masjid Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Mau apa lagi? Naik kendaraan bismillah tawakkaltu ala Allah dan seterusnya. Masing-masing ada tempatnya. Kita dalam kondisi sakit, kita membaca selawat tibbiyah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sedang dalam kondisi cemas, dalam kondisi ketakutan, baca selawat al-munjiyah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat dan seterusnya. Ada yang mengatakan itu selawat itu syirik. Bagaimana syirik? Kita enggak minta sama Nabi, kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terbiasa dengan suudzon dalam segala hal, semuanya kita suudzon. Tapi kalau kita husnuzon, kita akan bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam lafaz-lafaz selawat yang diriwayatkan dari para ulama. Jadi saudara hadirin hadirat sekalian, kalau khusus tentang selawat Ibrahimiyah yang terbaik. Kalau mau khusus tentang zikir, la ilaha illallah yang terbaik. Tapi setiap tempat ada zikirnya. Baik saudara hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang dhaif, yang tidak sahih. Yang pertama adalah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulan, dan ada kalanya beliau tunda 3 hari pada setiap bulan tersebut, sehingga beliau lakukan 3 hari tersebut di bulan Sya'ban semuanya. Begitu juga hadis yang kedua adalah Rasulullah SAW jika tiba bulan Rajab beliau membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, juga di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadis ini juga dhaif, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai hadis yang dhaif. Pertanyaannya, boleh enggak kita baca? Saya sudah mengatakan tadi, antara melakukan sesuatu dengan meyakini sesuatu itu berasal dari Rasulullah SAW, sesuatu hal yang berbeda. Selepas maghrib baca la ilaha illallah sebanyak 20 kali. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Tapi mengatakan itu dari Nabi SAW boleh enggak? Enggak boleh kalau enggak ada hadisnya. Membaca Yasin malam Jumat boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Yasin kan Al-Quran. Tapi meyakini itu dari Nabi SAW,
ini yang harus diteliti kembali. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali sebelum tidur, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Daripada kita dengar irama-irama yang tidak baik, lagu-lagu yang tidak baik, lebih bagus kita baca Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas 30 kali. Tapi meyakini itu dari Nabi, itu yang harus hati-hati, karena Nabi SAW belum tentu mengatakan atau bersabda dengan hadis tersebut. Jadi mau baca doa, ini kan doa baik ini. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab. Apa yang kami lakukan ya Allah di bulan Rajab, berkahilah, terimalah. Wa Sya'ban, begitu juga di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa masalahnya doa bagus itu? Ya. Oh enggak boleh Ustaz, itu bukan hadis Nabi SAW. Anda kepingin apa? Kepingin Innova Reborn, ya Allah mudahkanlah bagi saya dapat Innova Reborn. Itu ada hadisnya enggak? Hah? Ada hadisnya dari Nabi SAW? Berarti Anda enggak boleh juga berdoa seperti itu. Ya Allah luluskanlah saya di testing ini. Itu ada hadisnya apa enggak dari Nabi? Jadi akhirnya semua ada hadis apa enggak? Ya kan? Ada hadis Nabi? Enggak ada. Anda enggak boleh Ustaz. Pokoknya kalau enggak ada hadis Nabi enggak boleh. Jadi enggak pernah minta sesuatu, enggak pernah. Saya minta cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kenapa begitu? Iya, karena saya pokoknya dari Nabi aja. Yang enggak dari Nabi enggak mau pakai. Nah, kenapa Anda sholat di sini? Ya karena Nabi suruh di masjid. Masjid pada masa Nabi dah kayak gini. Ada kipas anginnya, ada AC-nya, ada lampunya, ada karpetnya. Enggak ada. Berarti Anda enggak boleh sholat di masjid ini, pergi masjid yang lain. Pergi masjid mana saya Ustaz? Carilah masjid yang sesuai dengan pada masa Nabi SAW, yang lantainya terbuat dari tanah, atapnya terbuat dari pelepah kurma, dindingnya dari dahan-dahan pohon kurma, ya. Anda pakai peci, memang peci itu Nabi pakai, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sedang hadirat sekalian, ketika kita sempitkan, kita akan jadi sempit. Ketika kita lapangkan, kita tahu maksud dan tujuan daripada syariat Rasulullah SAW, kita akan merasa lapang, kita akan merasa tenang, dan kita tidak akan melihat kiri kanan dengan pandangan yang tidak baik. Begitu juga hadis-hadis yang dhaif lainnya, seperti Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan itu bulan umatku. Kalau kita meyakini ini dari Nabi SAW, ini adalah hadis batil maudhu', hadis yang batil dan hadis yang palsu. Nabi enggak pernah mengatakan demikian. Tapi kalau kita husnuzan dengan perkataan ini, bukan dari Nabi, tapi kita fahami bahwa Rajab bulan Allah, karena Allah menganggap bulan Rajab salah satu daripada bulan haram. Sya'ban bulan Nabi, karena Nabi sepanjang Sya'ban menghidupkan dengan puasa sunat. Dan Ramadan bulan umatku, karena umat Nabi berpuasa sepenuhnya di bulan Ramadan. Mereka banyak melakukan ibadah, tarawih, membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu boleh. Tapi masalahnya ini kita katakan sebagai hadis Nabi, itu yang dianggap palsu.